Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya bersama dengan Johan Arifin MPD. Beliau adalah salah satu dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Banjarmasin ya. Beliau termasuk salah satu dosen yang merupakan idola dari mahasiswa. Oleh karena ini, hari ini saya ingin mewawancarai beliau tentang bagaimana caranya supaya bisa menjadi dosen idaman bagi mahasiswa ya. Pak Johan sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi selama musim COVID ini ya kita perlu memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga jaga kesehatan dengan memakan makanan sehat sehingga imun selalu terjaga. Baik Pak Johan, selama ini Pak Johan mengajar sudah berapa lama? Dari 2015 sampai sekarang berarti hampir 5 tahun. Iya, lebih 5 5 tahun ya, ya. jadi sekitar 6 tahun sudah mengajar ya. Selama ini adakah keluhan dari mahasiswa bagaimana cara Bapak mengajar? Selama ini alhamdulillah tidak ada yang mengeluh terkait dengan cara mengajar. Semua mahasiswa suka karena paling tidak mereka banyak yang antusias bertanya di dalam pembelajaran. Tenang, baik ya. Sekarang kita tanya beliau, apa tipsnya agar bisa menjadi dosen idaman? Supaya kita juga sebagai dosen atau misalnya pendengar juga jadi dosen atau alumni yang akan menjadi guru juga bisa meniru kiat-kiat beliau agar dapat menjadi dosen idaman. Yang pertama apa Pak Johan? Yang pertama itu kita harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Yang kedua, kita harus dekat dengan mahasiswa. Iya. Kemudian ketiga, kita berwibawa. Ya. Kemudian yang keempat, apa yang kita sampaikan ke mahasiswa itu mudah dipahami. Ya betul. Jadi saya simpulkan ya, yang pertama beliau memberikan saran bahwa ketika seorang dosen itu mentransfer ilmu pengetahuan, pertama mudah dipahami. Sebenarnya adakah selama ini dosen itu yang sulit untuk dipahami? Ada ya, ada itu artinya mungkin dosennya terlalu pintar sehingga ketika mengajar terlalu ilmiah sehingga mahasiswa tidak paham. Jadi misalnya dosen itu sangat pintar ketika mengajar, terlalu ilmiah, jadi menjelaskan itu arti konsep, teori dan sebagainya sehingga sulit mahasiswa itu memahami. Kalau dosen itu menjelaskan mahasiswanya sulit paham, biasanya mahasiswa tidak senang. Jadi ketika dosen mengajar, pikirannya malah berkelana kemana-mana. Yang penting hadir. Nah, jadi bagaimana caranya supaya menjadi dosen idaman mahasiswa adalah Anda menjelaskan mudah dipahami ya. Jadi mudah dipahami itu gunakanlah mungkin konsep-konsep yang dipahami oleh mahasiswa. Jadi jangan seperti terlalu ilmiah ya. Mungkin bisa diajak bercanda ya, humor ya, seperti saya. Iya. Yang kedua tadi ya, mengajar serius tapi santai. Iya. Kayak apa yang mengarang? Serius tapi santai. Serius tapi santai. Jadi kalau serius tapi santai itu ya jangan sampai mahasiswanya itu tegang. Jadi kalau yang namanya tegang tuh biasanya itu dosennya itu mengajarnya mungkin dengan emosi. Nah, misalnya salah sedikit marah, kan tegang nih mahasiswanya. Aku kemarin gitu, waktu dosen itu dimarahi beliau, saya malu dan sebagainya, sehingga ruangan kelas itu tegang. Jadi saya pernah mengalami ini ketika saya kuliah di salah satu perguruan tinggi. Dosen tersebut itu marah-marah. Jadi ketika saya kuliah selama sekitar 150 menit, duduk itu sebagai mahasiswa saya rasanya bagaikan duduk di bara api. Tidak betah. Kenapa? Salah sedikit marah. Nah itu namanya ya membuat mahasiswa tegang, itu nanti tidak disukai oleh mahasiswa. Jadi kita mengajarnya serius tapi jangan tegang ya. Nah yang ketiga, dosen itu tidak boleh horor.
Tidak boleh menyeramkan. Iya, horor itu menakut-nakuti mahasiswa. Misalnya nanti kalau begini-begini Anda nanti tidak lulus. Kalau begini-begini Anda tidak lulus. Itu namanya dosennya horor. Kita tidak boleh begitu ya. Berikanlah harapan-harapan yang bagus ya, sehingga mahasiswa itu menyenangi. Jadi kalau mahasiswa tidak mampu melakukan tugas dari dosen, itu menumbuhkan kalimat kalau dia memberikan petunjuk yang tidak baik, itu tersimpan di dalam kepala mahasiswa. Oleh karena itu kita tidak memberikan tugas yang menakut-nakuti ya, agar mahasiswa itu aktif, tidak takut ya. Nah, yang keempat, dosen itu ramah. Bagaimana caranya yang ramah itu? Kalau ramah biasanya dilakukan tuh ketika kita mengajar, paling tidak tegur sapa dengan mahasiswa. Kemudian pribadi kita harus baik. Ya, memang kenapa? Karena dosen yang ramah itu mempengaruhi kepribadian mahasiswa ya. Jadi bahasa kita, kemudian bagaimana kepandaian kita, bagaimana dengan attitude itu apa? Tingkah laku ya. Perbuatan. Nah, jadi kalau misalnya kepribadian kita baik, itu ramah, itu juga akan mempengaruhi sikap mahasiswa baik kepada kita maupun kepada orang lain. Nah, kemudian yang kelima, kalau dosen membuat soal, baik itu soal ujian tengah semester, soal tugas, soal akhir ya, itu sesuai dengan materi yang diajarkan. Iya, betul. Ini kadang-kadang yang diajarkan pertanyaannya sering terjadi tidak? Sering terjadi, ada beberapa. Ada dosen itu senang mahasiswa tidak dapat menjawab. Iya. Ya, ada kepuasan sendiri. Nah, itu tidak boleh begitu. Iya. Kalau dosen yang seperti itu siap-siaplah untuk tidak disukai oleh mahasiswa. Ya. Jadi misalnya mahasiswa yang telah menghabiskan waktu belajar mandiri terhadap materi yang Anda ajarkan, namun tidak sesuai dengan ketika proses belajar mengajar berlangsung, mahasiswa itu akan kecewa sehingga timbullah ketidaksenangannya terhadap kita. Nah, jadi positifnya ya, memang kalau kita mengambil hal yang lain bisa saja ya, supaya mengajak berpikir lebih luas, berpikir kritis ya, tidak terpaku pada materi, misalnya melatih sabar dan sebagainya. Misalnya soalnya tidak sesuai dengan diajarkan, melatih mahasiswa sabar bisa juga, tapi jangan misalnya 100% tidak ada dalam yang diajarkan gitu ya. Memang pernah terjadi begitu, saya mengalami teman ada yang seperti itu ya. Nah, yang keenam, dosen tidak pelit dengan nilai. Tak pelit? Tidak pelit. Iya. Jadi kalau pelit itu misalnya tidak ada angka A untuk mahasiswa, itu pelit namanya. Iya, betul. Sebenarnya memang nilai A itu bisa di dalam perkuliahan ya. Jadi bukan berarti hanya nilai maksimal B ya. Dan nilai itu mungkin sesuai hasil yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi janganlah pelit. Nah, tapi kalau memang tidak urus tidak apa-apa, tidak diluruskan, kan mereka menerima saja. Cuma kalau misalnya nilainya bagus tapi nilai tidak bagus, itu berarti kita pelit ya. Iya, betul. Yang ketujuh, dosen memberi kritikan tapi dengan memberikan arahan sehingga mahasiswa tidak tersinggung. Iya, betul. Jadi mengkritik itu misalnya jangan niatnya itu mempermalukan. Iya. Jangan mempermalukan. Jadi ketika mahasiswa bertanya, menjawab, memberi argumen, kemudian bimbingan, pasti mendapat berbagai kritikan dari dosen. Ya. Jadi berikanlah solusi, tapi bukan memberikan hal yang malah membuat mahasiswa itu bingung. Misalnya ketika mahasiswa menjawab pertanyaan, mungkin kita komentari pertanyaannya jawabannya sudah bagus, tapi perlu ditambahkan. Nah, itu namanya ya memberi kritikan itu halus, tidak jawaban kamu salah. Nah, tidak begitu ya. Nah, yang seperti ini tidak melemahkan mahasiswa. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, supaya disukai oleh mahasiswa adalah dosen itu gampang ditemui. Iya. Apalagi skripsi. Iya, betul sekali. Setidaknya kalau misalnya kita punya alat komunikasi, sekarang ini yang sering dipakai oleh mahasiswa dengan dosen adalah WhatsApp ya. WhatsApp atau telepon. Nah, tidak seperti dulu kalau nelpon tidak diangkat selesai. Kalau sekarang di telepon tidak diangkat, itu biasanya mahasiswa bisa memberikan pesan. Nah, apabila ada pesan
sebaiknya ketika memang ada waktu untuk menjawab, lebih baik dijawab ya. Artinya apa? Walaupun belum bisa ditemui, tapi Anda ada memberi respon. Iya, betul. Jadi ketika ada pertanyaan Anda memberi respon, ketika ada apa WA Anda merespon, atau ketika mereka ingin bertemu Anda punya waktu. Kalau misalnya tidak punya waktu berarti ada alasan. Nah, jadi hendaknya jika Anda ingin menjadi dosen idaman mahasiswa, syarat-syarat yang 8 tadi itu sebaiknya kita pupuk dari sekarang ya. Dosen wajib memantau dan memberikan motivasi dalam proses perkuliahan. Nah, demikian ya tentang tes-tes menjadi mahasiswa idaman ya. Jadi dosen itu serius tapi humoris seperti saya. Nah, kemudian berteman baik dengan mahasiswa atau berbaur seperti Pak Johan ya. Jadi Pak Johan ini kadang-kadang dikira mahasiswa ya, selain wajahnya memang awet muda ya, juga memang ramah dengan mahasiswa. Kemudian penampilan menarik. Jangan jadi dosen itu penampilannya misalnya sembarangan ya, sesuai dengan kedudukan kita sebagai dosen, kecuali misalnya di luar ya. Jadi penampilan menarik. Kemudian kita mengingat nama mahasiswa di kelas. Nah, kemudian hal ini juga termasuk hal yang khusus bagi mahasiswa. Lalu memberikan waktu, berilah mahasiswa itu motivasi di sela-sela perkuliahan. Jadi diberikan dorongan, misalnya ya, macam-macam dorongan yang bisa kita lihat, apakah dorongan itu supaya kuliah cepat selesai, apakah mereka supaya dapat memperoleh pekerjaan, atau mereka dapat memperoleh jodoh dan sebagainya, banyak ya. Nah, sebenarnya bagaimana cara mengajar yang asik itu atau tidak monoton? Bisa dengan diskusi. Kemudian bisa dengan memberikan penjelasan teori yang berhubungan dengan isu yang sedang hangat ya. Yang sedang hangat. Nah, jadi dosen itu sebaiknya memiliki pengetahuan yang luas dan pikiran yang berkembang, kemudian juga memiliki pengalaman yang menarik ya. Jadi di sini mahasiswa dianggap sebagai rekan ya. Jadi kalau dosen tidak mampu memahami mahasiswa itu sulit ya, karena mahasiswa akan coba. Nah, baik ya, mungkin ada yang ingin Bapak Johan sampaikan dengan mahasiswa kita ya, kalau masalah perkuliahan ini. Oke, mungkin satu pesan untuk mahasiswa saja ketika mau WhatsApp dosen, misalnya tadi dosen menyenangkan seperti apa, bagaimana kita mengirimkan pesan kepada dosen juga harus punya tata krama. Jadi misalnya kalau WA dosen pakai assalamualaikum dan sebagainya, agar dosen itu tidak merasa ditodong dengan pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp. Misalnya, Pak Pian ada di kampus lah. Nah, itu juga tidak diperkenankan dalam WhatsApp. Jadi mahasiswa ingin memberikan WhatsApp kepada dosen juga harus punya tata krama yang baik. Kadang-kadang ditodong seperti itu ya. Ya, kadang-kadang. Bapak, saya mau bertemu Bapak di kampus. Iya. Ada kan? Nah, iya, itu salah. Mestinya begini. Pertama salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama. Betul. Dan maksud. Iya. Misalnya, mohon maaf, nama saya Ali. Saya ingin bimbingan skripsi. Jika berkenan, kapan waktu yang tepat saya bisa menemui Bapak untuk konsultasi? Nah, jangan besok saya ingin bertemu Bapak. Apakah Bapak ada di tempat? Nah, itu pilihan kata-katanya kurang enak. Iya, betul. Karena biasanya baik mahasiswa atau dosen moodnya bisa saja tidak baik ya, sehingga dengan kata-kata demikian malas merespon. Oleh karena itu misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf nama saya Pak Ali, nama saya Ali. Saya ingin konsultasi atau bimbingan skripsi dengan Bapak. Kapan waktu yang tepat saya bisa bertemu dengan Bapak? Wassalam. Nah, iya. jadi kan jika berkenan. Jadi misalnya mungkin Bapaknya bisa menjawab, ya besok. Nah, jangan besok Bapak di kampus, saya mau bertemu. Gitu ya. Nah, ini mungkin pencerahan bagi mahasiswa ya, kata pengajar ketika kelak nanti akan turun ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.